Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang aplikasi psikologi dakwah yang beranggotakan 1. Yunia Rida Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 43010200098. 2. Taufikur Rahman dengan nomor induk 43010200099. 3. Dini Syafira Kuniasari dengan nomor induk 43010200100. Pertama yaitu aplikasi psikologi dakwah untuk kaum duafa, fuqara, dan masakin. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan memiliki berbagai macam tingkatan, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai dengan ketingkatan yang paling tinggi. Pada kebutuhan yang berada di tingkatan tertinggi, mungkin tidak akan timbul jika kebutuhan yang paling dasar terpenuhi. Tingkatan kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, dan istirahat. 2. Kebutuhan rasa aman, yaitu terhindar dari rasa takut dan cemas. 3. Kebutuhan rasa kasih sayang, yaitu saling perhatian dengan anggota masyarakat. 4. Kebutuhan harga diri, yaitu ingin buah pikirannya dihargai. 5. Kebutuhan aktualisasi, yaitu berbuat sesuatu semata-mata karena keinginannya. Strategi dakwah. Pertama, kegiatan dakwah harus diiringi dengan fasilitas yang bisa meringankan kebutuhan dasar. Kedua, dakwah diisi dengan kegiatan stimulasi mental. Ketiga, sekolah Islam memberikan jatah untuk masyarakat miskin, bila mungkin tanpa biaya. Keempat, pengerahan dana melalui yayasan non-profit untuk penyediaan beasiswa. Kelima, memperbanyak latihan kerja siap pakai. Keenam, ikut serta dalam kegiatan yang siap pakai dan memenuhi hajat orang banyak. Ketujuh, kegiatan seperti pengajian, kunjungan ke keluarga miskin, bayar zakat, sedekah, lalu dikoordinasikan dengan baik. Kedelapan, dakwah dengan memupukkan jiwa optimis, tidak mudah putus asa dan kerja keras. Selanjutnya yaitu bab kedua, aplikasi dakwah untuk masyarakat industri. Masyarakat industri memiliki ciri-ciri yang bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu luasnya produksi massa barang-barang industri menggunakan mesin yang memiliki pusat di kota-kota besar. Perpindahan massal dari desa ke kota, mengganti pekerjaan dari pertanian menjadi pekerja pabrik. Banyak penduduk kota yang cakap seiring dengan kebutuhan pada bidang pekerjaan. Maraknya surat kabar bagi kaum kota yang digunakan sebagai sarana promosi produk baru dari industri. Ditemukannya teknologi baru sebagai sarana hiburan. Kemiskinan spiritual masyarakat industri perlu diantisipasi dengan layanan dan konsultasi dakwah. Gerakan dakwah harus berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bab ketiga, aplikasi dakwah masyarakat dalam perkotaan. Masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal di daerah dengan dekat pusat kota pemerintahan. Masyarakat kota terdiri dari beragam suku dan kebanyakan adalah masyarakat pendatang. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan, yaitu kehidupan keagamaannya berkurang. Kadangkala tidak perlu dipikirkan karena memang kehidupannya cenderung ke arah keduniaan saja. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau individualisme. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting. Untuk itu dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. Perubahan-perubahan tampak nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Yang selanjutnya adalah karakteristik masyarakat kota. Yang pertama bersifat individual dan materialistik. Yang kedua adalah daya saing tinggi. Yang ketiga terdiri dari berbagai macam suku dan profesi beragam. Pengaruh pola hidup, individualisme, dan materialisme pada masyarakat perkotaan ialah dapat melahirkan perilaku serta sikap individualis pada masyarakat.
Masyarakat terjebak dengan sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Lalu, timbullah kejadian di masyarakat dengan sebutan kesenjangan sosial, yakni banyaknya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Yang keempat adalah aplikasi dakwah di masjid. Strategi dakwah. Hendaknya kita memperdayakan masjid dengan sebaik-baiknya, yakni dengan cara mengimplementasikan dakwah di dalamnya. Peran dai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid sangatlah dibutuhkan karena memerlukan kerjasama dalam menjalankan program dakwah yang tersistem dengan baik, lalu dikontrol serta dievaluasi bersama. Dengan demikian, masyarakat di sebuah desa dan kota bisa merasakan dampak dari dakwah yang dimulai dari masjid, sehingga terciptalah suatu masyarakat yang islami yang mempunyai tingkat religius yang tinggi dan akhlak yang mulia. Segala aktivitas dakwah banyak berpusat di masjid, seperti halnya dulu ketika masa Rasulullah, masjid digunakan sebagai pusat peradaban umat muslim. Dari hal tersebut, menjadikan kita tahu betapa pentingnya masjid di masa sekarang ini. Masjid mulai berkurang perannya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.